Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin karamin, segenap para bapak, para sepuh, para tokoh, segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tafsir Hamizadah atau tafsir surah Yasin, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-76 dan seterusnya. Fala yahzunka qauluhum, fala yahzunka, maka tidak akan menjadikan engkau ragu Muhammad, qauluhum, apa ucapan orang-orang kafir, yakni artinya qaulu kuffari Makkah fi takdzibika, yaitu ucapan orang-orang kafir Makkah di dalam ucapan mereka yang selalu menganggap engkau bohong, kata Allah. Ini tafsir dari fala yahzunka qauluhum. Inna na'lamu, inna karena sesungguhnya kami, na'lamu kami yang lebih tahu, ma perkara yusirruna yang mereka sembunyikan, fi dhamairihim di dalam kerahasiaan mereka orang-orang kafir, minat takdzibi dari kebohongan mereka. Kenapa Allah menyinggung ini? Karena kebiasaan orang kafir ini sebagian ada yang terang-terangan, sebagian ada yang sembunyi-sembunyi di dalam menentang Rasulullah. Ketika di hadapan Rasulullah mereka mengatakan beriman, tapi ketika di belakang Rasulullah mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'linuna, dan apa-apa yang mereka tampakkan oleh orang-orang kafir itu. Dengan apa? Bi alsinatihim, yaitu dengan lisan-lisan mereka, minal adai, dari menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal kuffara qalu fi haqqihi alaihi salatu wassalam sa'irun au majnunun au kahinun. Karena apa? Karena mereka sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyair saja, atau mereka mengolok-olok menghina Nabi itu disebut dengan orang gila atau tukang tenun, tukang sihir. Kata Allah, fala tahzan ya Muhammad, maka jangan pernah engkau ragu wahai Muhammad, mimma yaqulul kuffar, dari apa-apa yang telah mengatakan siapa orang kafir, inna sesungguhnya kami, na'lamu yang lebih tahu, qaulahum terhadap ucapan mereka orang-orang kafir, wa nantakimu, dan kami yang akan membalas minhum terhadap orang-orang kafir. Artinya Rasulullah ini selalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ketika akan mengganggu Rasulullah, apa yang mereka ucapkan secara nyata itu Rasulullah akan tahu, dan apa yang mereka simpan di dalam dada mereka itu juga Rasulullah akan tahu. Kenapa? Karena selalu mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka rahasiakan itu. Makanya kata Allah, aku yang lebih tahu itu. Lanjut saja kamu Muhammad berdakwah, jalan terus, jangan pernah ragu, karena aku yang lebih tahu dengan apa yang ada di orang-orang kafir itu, baik mereka yang menentang secara nyata ataupun mereka yang menentang secara diam-diam, secara rahasia.
Itu kandungan dari ayat 76 ini, Pak. Selanjutnya 77. Awalam yarul insanu, awalam yara, apakah tidak melihat al insanu, siapa manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu min nutfatin, dari setetes air yang hina, faida, maka setelah diciptakan dari air yang hina, maka kemudian menjadi huwa, adapun manusia itu khosimun, itu menjadi orang yang sombong, mubinun, secara nyata. Ini ayat yang ke-77. Ai bayyanal khusumati. Artinya apa yang dimaksud di sini, dimaksud ayat ini nyata tentang permusuhan dari manusia itu, yakni annahu makhlukun min nutfatin. Dan diketahui bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah min nutfah, dari setetes air hina. Jadi setetes saja, Pak, kita diciptakan oleh Allah itu dari air mani yang hina itu. Karena memang di dalam keterangan lain, baik ditinjau secara medis ataupun di dalam kajian Al-Quran, di dalam tafsir dijelaskan bahwa sperma laki-laki itu ketika membuahi ovum sperma wanita itu, dia hanya setetes saja dari yang seluruh yang keluar itu. Ketika seorang laki-laki dan perempuan berhubungan, seorang suami istri, sperma yang keluar itu, yang jadi anak itu hanya satu tetes saja. Makanya anak kita itu kadang meskipun ada 5 orang, 6 orang, tapi karakter mereka itu tidak sama, perangai mereka itu tidak sama. Kenapa? Karena air yang jadi itu bisa saja dari air yang dikeluarkan oleh sang bapak, itu yang masuk ke ovum, masuk ke dalam rahim itu, air itu yang lagi bagus-bagusnya, jadinya dari makanan halal, dibuatnya lagi semangat-semangatnya, akhirnya bagus anaknya. Bisa saja air yang jadi ini tercipta dari makanan-makanan yang tidak baik. Tidak lalu yang keluar sesendok misalnya yang keluar semua itu jadi anak, tidak, setetes saja, makan nutfah. Jadi kata Al-Quran itu nutfah, air hina. Tapi kata Allah ketika dia jadi manusia kemudian dia sombong. Padahal air mani itu, apa harganya air mani? Tidak ada, Pak. Masih mending kita jual air putih, masih laku. Coba boleh kita bawa ke pasar, air mani siapa mau beli? Tapi ketika jadi manusia, begitu sombongnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Summa yukhatabu, kemudian dijadikan khitab oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ayat ini. Ngapa kita sombong? Kenapa kalian kemudian menjadi sombong? Padahal kuciptakan dari air hina, kata Allah. Fa kaifa la yatafakkar fi bad'i khalqihi. Maka bagaimana mereka itu tidak berpikir pada awal penciptaan mereka ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yada'al khusumata sababa nuzuli hadhil ayat, sehingga mereka itu kembali melakukan permusuhan, baik itu kepada Allah, baik itu kepada sesamanya. Padahal awal penciptaan kalian hanya dari air mani, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang begitu gagah, tapi akhirnya kalian menjadi orang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa tak berpikir dengan proses ini? Kenapa tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Disindir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, ayat yang ke-77 ini. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Di kita ini diciptakan Allah, tidak tahu, Pak, prosesnya. Tidak tahu prosesnya kita. Seorang bapak dan ibu melakukan hubungan
Bagaimana proses ketika Allah berkehendak menjadikan manusia? Emang kita pernah tahu, Pak? Tak pernah tahu kita. Kita hanya nitip benih saja. Allah yang memprosesnya, membentuknya. Darah menjadi daging, daging menjadi tulang, berwujudlah seperti manusia. Kita tidak tahu. Maka kalau ada anak kita protes, Pak, ngapa Pak hidung aku pesek, Pak? Emang bagaimana Bapak buatnya dolok teh? Ada tahu ajang. Yang penting aku narok mah. Nah, kan dia. Emang tahu oh kau jang hidung kau jang pesek karena dolok tu kurang sikit bah anaknya ya. Enggak. Itulah kekuasaan Allah. Nah, ini kata Allah, kenapa kau tak berpikir itu? Nah, terus setelah ada ayat ini, kemudian timbul protes dari orang kafir. Ubay bin Khalaf namanya. Anna Ubay bin Khalaf khasaman Nabiyya alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Ubay bin Khalaf itu menentang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ba'si, di dalam masalah kebangkitan. Fa'atahu, kemudian datang Ubay bin Khalaf ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi admin balin. Dia membawa tulang yang sudah hancur lebur. Tulangnya sudah hancur, dibawa ke Rasulullah. Wa huwa yufattituhu. Kemudian tulang itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu waqala, dan dia berkata, "Atara, apakah kau bisa melihat?" Ini kata Ubay bin Khalaf kepada Rasulullah. "Annallahu yuhyi hadza ba'da ma ramin." Apakah Allah bisa ini menghidupkan ini nih tulang yang udah hancur lebur ini? Kata Ubay bin Khalaf, apa bisa Allah itu menjadikannya hidup kembali dengan tulang yang udah hancur ini? Kata Ubay bin Khalaf. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, iya bisa. Wa yab'atsuka wa yadkhulukan nar." Bisa, kata Rasulullah, bahkan bisa juga nanti menghidupkan engkau kembali, Ubay bin Khalaf. Dan kalau udah dihidupkan nanti lagi kau di akhirat, maka akan kupasrahkan engkau, wa yudkhuluka an-narah, dan Allah akan masukkan engkau ke dalam neraka. Falamma sami'a Ubay bin Khalaf hadal kalam, ketika Ubay bin Khalaf mendengar ucapan dari Rasulullah ini, jawaban dari Rasulullah, ghadabah, kemudian dia marah. Ubay bin Khalaf ini marah kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Ubay bin Khalaf ini berkata, bihaqqil Lata wal Uzza, karena sebab kebenaran Tuhan Lata dan Tuhan Uzza, la aktulaka, sungguh aku akan membunuhmu, kata Ubay bin Khalaf, mengancam Rasulullah. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, la taqdiru an taqtulani. Hei Ubay bin Khalaf, kau takkan pernah mampu untuk membunuhku. Walakin ana aqtuluka, justru sebaliknya aku yang akan membunuh kamu, insya Allah, ketika Allah berkehendak. Wa usallimuka ilan nar, dan aku pasrahkan engkau masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kemudian marah An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Jadi setelah perdebatan antara Rasulullah dengan Ubay bin Khalaf ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan yauman, pada suatu hari, faro'a, kemudian Rasulullah saat berjalan-jalan ini melihat siapa? Melihat Ubay bin Khalaf ini yakhdimu binafsihi farasan. Yakhdim, yang sedang merawat. Kalau ibaratnya kita begini Bapak, yakhdim ini bahasa Arab, khaddam, yakhdim, pembantu. Tapi yang dimaksud di sini artinya adalah sama dengan kita lagi ngelap motor, bersihkan motor itu, yakhdim itu namanya. Jadi Ubay bin Khalaf ini lagi merawat kudanya nih Pak. Faqala, kemudian disambangi oleh Rasulullah, didatangi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, walima takhdim hadal farasha. Ubay bin Khalaf, untuk apa kamu merawat kuda ini?
kata Rasulullah. Faqala, kemudian Ubay bin Khalaf menjawab, la arkabu alaihi aktuluka. Kuda ini kurawat Muhammad agar dia menjadi kuda yang tangkas, karena nanti akan kunaiki ketika ada perang. Tujuannya tidak ada lain, aku ingin membunuhmu, kata Ubay bin Khalaf. Rupanya masih dendam nih beliau ini. Terus faqala, dijawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Bal ana aqtuluka insyaallah. Nah, kemudian Nabi menjawab, tidak bisa, aku nanti yang akan bunuh kamu, kata Rasulullah. Dibalas gitu lagi oleh Rasulullah. Famaron Nabi alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berlalu meninggalkan Ubay bin Khalaf ini. Famadha alaihi zamanun tawilun. Ketika pada masa yang begitu agak lama jaraknya antara perdebatan Rasulullah dan Ubay bin Khalaf ini, summa waqa'a ghazwatu Uhudin, maka terjadilah perang Uhud. Jadi perang Uhud ini perang yang menyebabkan umat Islam, bahkan banyak yang hafal Quran pada saat itu meninggal. Karena perang Uhud ini terjadi dua kali. Dua kali terjadi. Putaran pertama perang Uhud ini pasukan Rasulullah menang. Ketika putaran kedua pasukan Rasulullah menjadi kalah. Kenapa? Karena pasukan Rasulullah pada saat itu tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan pemanahnya turun dari Bukit Rima. Ini kalau yang udah umrah, udah haji pasti tahu Gunung Uhud. Di seberangnya itu ada Bukit Rima namanya, Bukit Pemanah. Nah, di situ. Di sampingnya itu lagi ada Masjid Syuhada. Di belakang Masjid Syuhada itulah para syahid-syahid perang Uhud itu. Jadi di perang Uhud inilah pertemuan kembali antara Ubay bin Khalaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Ubay bin Khalaf ma'ajun di Makkah ila Uhudin. Fa waqafa ila al-muharabati wal muqatalati. Kemudian Ubay bin Khalaf ini datang ke perang Uhud ini dengan pasukannya, pasukan dari kota Mekah. Kemudian berbaulah di dalam peperangan Uhud ini. Fa khalatul jundani fa sadapan Nabi alaihi wasallam. Jadi ketika masuknya pasukan Ubay bin Khalaf ini, maka bertemulah dua pasukan Muslim dan pasukan orang kafir. Karena pada saat itu pasukan Islam hanya 1.300 membelot, tinggal 700. Sedangkan pasukan kafir pada saat itu 3.000. Perbandingan perangnya pada saat itu. Ketika bertemu dengan Ubay bin Khalaf ini, kemudian wa daraba unuqahu bihirbatin. Kemudian Rasulullah memukul Ubay bin Khalaf ini yang lagi di atas kuda ke lehernya ini dengan hirbah, sejenis tombak. Dipukul kepalanya, kemudian fajarad damu min unuki Ubay bin Khalaf fasaha sayhatan. Karena dipukul oleh Rasulullah, kemudian mengalirlah darah dari kepalanya Ubay bin Khalaf ini. Kemudian Ubay bin Khalaf ini menjerit sekuat-kuatnya dia. Faqala aina dhahaba an-nabiy alaihi wasallam? Kemana larinya Nabi? Jadi rupanya setelah memukul Rasulullah langsung tidak nampak lagi. Qad darabani birimhin. Sungguh telah memukul aku. Siapa Nabi? Birimhin dengan tombak. Wa kana Abu Sufyan yauma idin amirul jundi. Dan adalah pada saat itu yang bernama Abu Sufyan ini adalah pimpinan pasukan orang kafir pada saat itu. Karena di perang Uhud ini pemimpin perangnya itu pertama Abu Sufyan, yang kedua adalah Khalid bin Walid pada saat itu. Ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam, yang memimpin pasukan orang kafir di perang Uhud ini. Apa yang dijeritkan oleh Ubay bin Khalaf ini kemudian didengar oleh Abu Sufyan. Kemudian berkata Abu Sufyan kepada Ubay bin Khalaf, "Ya Ubay bin Khalaf, bihaqqil Lata wal Uzza." Karena kebenaran Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Ma aqtahu fak.
illa izzatan wala himmatan. Ngapa kau ni cengeng enggak? Apa mulut kau tu? Kalau bahasa kita, Pak. Kok tak ada kesatrianya sekali, tidak ada keperkasaannya sama sekali kau tu. Cengeng bujur kau ni. Kamu tidak mampu menahan hanya luka yang kecil ini. Anta tasihu. Hanya luka kecil seperti ini kamu menjerit sejadi-jadinya. Mislul baqari wasibyani. Kau ni tak ubahnya macam kerbau je. Macam biar kecil je kau ni. Ditegur oleh Abu Sufyan ini. Laibu ba'dahum ma'a ba'din wa daraba ahaduhum ahadan yakunu mislu hadhil jiraha. Jadi perumpamaan kau ni macam biar kecil yang bermain-main, kemudian yang satunya mukul satunya biar kecilnya tu. Terus nangis. Modelnya enam kau, kata Abu Sufyan. Diolok oleh Abu Sufyan ini. Terus karena mendengar ini, faqala Ubay bin Khalaf. Kemudian Ubay bin Khalaf menjawab, ya Abu Sufyan, la abki wa la asihu li syai'in minal jiraha. Ketahuilah olehmu, aku ini menangis dan menjerit itu bukan karena luka kecilku ini, walakin akan tetapi qala Muhammadu alaihi salatu wassalam li, Nabi Muhammad itu pernah berkata kepadaku, inni aktuluka wa anta ala hadhil farashi. Suatu saat aku yang akan membunuhmu sedang engkau sedang berada di atas kudamu ini. Pertemuan yang pertama kali dengan Rasulullah Ubay bin Khalaf ini diingat kembali oleh Ubay bin Khalaf ini ketika peperangan. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Ketika di peperangan kemudian justru Rasulullah yang bisa memukul Ubay bin Khalaf. Itu yang membuat dia kesal. Sampailah dia menangis dan menjerit-jerit. Wa ana a'lamu anna Muhammadan la yakdzibu. Sedangkan aku ni sadar, aku tahu bahwa yang namanya Muhammad itu adalah orang yang tidak akan pernah bohong. Inilah kelebihan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh sekalipun meyakini bahwa Rasulullah itu al-amin, orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong. Apalagi pengikutnya, musuhnya saja mengakui atas kejujurannya. Hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, kebetulan bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus berbahagia menyambut bulan kelahiran Rasulullah ini di bulan Rabiul Awal ini. Kenapa kita harus berbahagia? Karena bulan Rabiul Awal ini disebut dengan bulan mulia oleh Allah. Kenapa bulan Rabiul Awal ini disebut bulan mulia, tetapi justru tidak disebut di dalam Al-Quran salah satu bulan mulia di antara 4 bulan itu? Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. 4 bulan mulia dari 12 bulan yang mulia itu, Rabiul Awal tidak masuk di situ. Loh, kenapa bulan Rabiul Awal menjadi mulia? Rahasianya di mana? Kata ulama, rahasianya adalah Allah memuliakan bulan Rabiul Awal ini. Kenapa tidak masuk di 4 bulan yang dijelaskan di Al-Quran tadi, di ayat Quran tadi? Maksudnya adalah agar kita semua umatnya Rasulullah ini tahu bahwa bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan mulia bukan karena bulannya, tapi karena sebab ada satu peristiwa agung di dalamnya, yaitu kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian karena sebab lahirnya Rasulullah inilah kemudian bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bangga? Kita harus senang menjadi umatnya Rasulullah, merayakan bulan Maulid ini. Kenapa kita harus senang? Karena kalau Allah memerintahkan sholat
memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah hanya memerintahkan kepada umat ini. Tapi beda dengan satu perintah yang diperintahkan Allah kepada umat ini. Apa perintahnya? Perintah sholawat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat, maka Allah sendiri pun ikut bersolawat, ikut melakukan itu. Itulah satu-satunya ibadah yang ketika Allah memerintahkan kepada umat dan Allah sendiri melakukannya. Hanya baca selawat, memuji Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, itu membaca selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, membaca selawatlah kalian atas Nabi, sallimu taslima, dengan selawat dan doa keselamatan. Itu kalau ibadah lain itu Allah enggak, Pak, merintahkan kita sholat. Ada enggak dalil yang mengatakan Allah itu sholat? Enggak ada. Allah memerintahkan kita puasa, ada dalilnya bahwa Allah ikut puasa? Enggak ada. Tapi kalau selawat, Allah perintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi. Tapi Allah juga membaca selawat. Yang lebih lagi menguntungkan kepada kita adalah kalau Allah membaca selawat, malaikat membaca selawat kepada Rasulullah, masih ada wajarnya, karena Rasulullah adalah makhluk termulia, kekasih Allah. Tapi ketika Allah membaca selawat kepada kita umatnya, itu yang hebatnya kita umatnya Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Itu perintah Allah. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah oleh kalian berzikir pada pagi dan sore. Ketika kalian berzikir pada pagi dan sore, apa kata Allah? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Maka Allah akan membaca salawat alaikum kepada kalian, wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah dan malaikatnya tidak hanya berselawat kepada Rasulullah, tetapi Allah dan malaikatnya itu juga berselawat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berzikir, banyak menggunakan lisannya untuk sering-sering baca selawat, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keuntungan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Poin dari kenapa kita harus merayakan Maulid ini. Ya, merayakan Maulid tidak mesti harus setiap rumah, Pak. Enggak. Mau di masjid menyatu, di rumah-rumah silakan. Di Masjid Agung ini silakan, di lapangan bus ya silakan. Tapi pada intinya yang terpenting adalah kita senang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq begini, "Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam," siapa yang menafkahkan 1 dirham saja untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Ini jaminan dari Sayyidina Abu Bakar. Maka ada orang itu akan menjadi temanku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nyawa terlepas dari badan kita, sampai ke akhirat nanti kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Jadi Ubay bin Khalaf ini menyesali bukan karena luka yang ia derita yang dipukul oleh Nabi, tapi ternyata apa ya setiap yang dikatakan oleh Rasulullah itu selalu benar. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat fi jawabihi, yakni imma ya'lamu hadzal kafiru inna khalaqnahu min qatrati ma'in summa yakhasam.
Jadi kata Allah, sesungguhnya kami ini telah menciptakan manusia itu min qatrati ma'in, dari setetes air nutfah tadi itu, air yang hina itu. Summa yakhasamu, kemudian mereka itu saling bermusuhan, merasa lebih jago karena badan besar, kekar. Padahal kita ini justru makhluk yang paling lemah. Kita menjadi orang hebat, manusia itu dijadikan khalifah oleh Allah, itu karena kita ada akal pikiran, diberi akal dan pikiran. Kenapa kita disebut yang sempurna? Karena memang kita ini dicipta secara sempurna, gerakan tubuh kita juga secara sempurna diberikan oleh Allah. Contoh kalau sapi, Pak, ada sapi berdiri, Pak? Tidak ada. Ya begianam dia. Ular ngesot dia kalau ular. Yang ngesot tuang. Kalau manusia ngesot bisa, merangkak bisa, berdiri bisa, berukuk bisa. Semua gerakan makhluk yang ada di bumi ini bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi yang dilakukan oleh manusia tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain. Itulah di antara poin kenapa kita ini disebut oleh Allah itu adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi kita ini paling lemah. Kita tak bisa terbang, tapi otak kita yang membuat. Kemudian kita bisa terbang. Burung bisa terbang. Tapi karena otaknya, kita punya otak, akhirnya Habibie buat pesawat yang lebih besar. Malah muatannya banyak, bisa sampai 500 sampai 1000 penumpangnya. Terbang dengan besi kita. Itu karena otak kita. Itulah kesempurnaan yang diberikan Allah kepada manusia. Maka inilah yang harus menjadi renungan, harus menjadi pemikiran kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalian berpikir, ayo kalian merenung, kenapa tetap kalian ingkar kepadaku, kenapa kalian tidak beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, ditetapkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti pertemuan selanjutnya ini kita adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan tafsir Yasin ini, Pak. Jadi setelah hatam tafsir Yasin nanti kita insyaallah akan ganti lagi pembahasan kitab lain. Mungkin itu, Pak. Saya akhiri. Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.